adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah hari Minggu ini PKPA GPIB Shalom Jakarta. Nah, kali ini ibadahnya sangat berbeda karena adik-adik beribadah melalui YouTube. YouTube-nya apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen nantinya ya. Nama YouTube-nya adalah PKPA GPIB Shalom Jakarta. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, aku mau ajak adik-adik untuk berolahraga sebentar dengan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, kalau mau lihat liriknya ada di bawah sini ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ke kiri ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik kakak mau ingetin, jangan lupa disiapin Alkitabnya dan jangan lupa untuk membawa buku catatan. Jadi kalau adik-adik mau nyatet khotbah kita pada hari ini, adik-adik bisa catat di situ. Oke, sebelum mulai ibadah, kakak mau ingatkan untuk bersatu dulu sejenak. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Jadi kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Liriknya ada di sini ya. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, sehingga kami semua boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita mau angkat pujian yang kedua dari Kidung Ceria 9, Tuhan Pencipta Semesta, bait yang pertama dan yang ketiga. Puji syukur
membaca kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur 103 ayat 13 sampai 18. Kali ini akan dibacakan oleh adik Layang. Halo, nama saya Rachel. Nama saya Sana. Kita akan membacakan Mazmur berbalasan dari Mazmur 103 ayat 13 sampai 18. Sama-sama buka kitabnya, kita baca bareng-bareng. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Keadilan-Nya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah bacaan Mazmur kita hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Nah, adik-adik, untuk meresponi pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Warta PA minggu ini untuk persembahan dapat dikirimkan melalui BCA 46701763000 atas nama Kakak Geraldine Feredriana. Untuk ilham PA minggu depan akan kembali seperti semula ke Zoom, dan untuk IPA melalui YouTube hanya dilakukan sebulan sekali. Hari ini ada yang berulang tahun adik-adik. Kita Brevi tanggal 28 November. Untuk adik Brevi, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Pemberitaan firman hari ini akan dibawakan oleh aku, Kakak Isa, dengan tema meneruskan kasih karunia Allah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai 9. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, siapkan dulu Alkitabnya. Ayo coba cari dulu 2 Korintusnya. Udah pada baca? Udah pada dibuka belum? Udah? Oke, sekarang kita akan berdoa dulu ya untuk pembacaan firman kita. Oke, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau boleh mengumpulkan kami di rumah untuk beribadah impa bersama-sama. Ya Tuhan, sekarang kami akan masuk dalam pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, udah siapin Alkitabnya semua? Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Pembacaannya dari 2 Korintus 8 yang berjudul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian
oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman kita hari ini, adik-adik. Sekarang Kaisak mau tanya, dari bacaan firman kita barusan, siapa yang masih ingat dan tahu ceritanya tentang apa? Ayo. Nah, ceritanya itu tentang Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus. Ini gambar Rasul Paulus. Nah, Kak Kaisak mau cerita sedikit nih. Sebelum ia menjadi Rasul Paulus, adik-adik ada yang tahu nggak namanya siapa? Namanya adalah Saulus. Pada masa itu, Saulus bukan orang yang baik. Ia suka menindas murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak menindasnya itu seperti apa? Ya kayak di kehidupan sekarang bully-bulian itu loh. Semoga anak-anak Tuhan nggak ada yang bully-bully temennya ya. Nah, Kaisak mau cerita. Pada saat itu, Saulus melakukan perjalanan ke kota Damsyik. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan Tuhan Yesus menegur ia. Adik-adik tahu nggak teguran Tuhan Yesus itu seperti apa? Nah, Saulus dihilangkan berkat penglihatannya adik-adik karena Tuhan Yesus ingin menegur dia. Lalu sesampainya ia di kota Damsyik, ia bertemu dengan seorang pengikut Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Adik-adik, sesampainya di sana, Ananias mendoakan dia. Lalu adik-adik tahu nggak apa yang terjadi habis itu? Iya, penglihatan Saulus dikembalikan lagi. Lalu setelah saat itu, nama dia berubah menjadi Paulus. Dan semenjak saat itu, ia telah bertobat dan berjanji untuk menjadi pemberita Injil pada seluruh jemaat. Salah satu jemaat yang ditulis suratnya adalah jemaat yang barusan kita baca ini, jemaat di Korintus. Adik-adik tahu nggak kalau kota Korintus itu seperti apa? Kota Korintus pada masanya adalah pusat kota perdagangan. Kayak kita di Jakarta ini, semuanya serba mudah kita dapatkan, ya kan? Makanya banyak mama papa kita dari luar daerah datang ke Jakarta. Kenapa? Karena perdagangan dan kota pusatnya ada di sini. Nah, sedangkan kota Makedonia adalah kota yang kecil. Orang-orang di sana banyak yang berkekurangan adik-adik. Tidak semudah mereka yang hidup di kota Korintus. Nah, di bacaan barusan, Kaisak mau ingetin lagi bahwa Rasul Paulus berpesan untuk kita sebagai pengikut Tuhan harus selalu saling berbagi. Seperti apa? Seperti orang di Makedonia itu loh. Nah, orang di Makedonia walaupun mereka berkekurangan dan bahkan tidak berkecukupan loh adik-adik, mereka tapi masih selalu berbagi kepada sesamanya, tidak pelit, saling bantu. Kenapa? Karena itu adalah pesan yang harus mereka jalankan, itu adalah pengikut Tuhan. Nah, adik-adik, nih Kak Kaisak ada contoh gambar. Nih, lihat. Ya kan? Di gambar ini ada nggak yang masih kayak gini nih? Ayo, yang masih suka berebut makanannya sama saudaranya atau temennya. Nggak boleh ya, kita sebagai pengikut Tuhan harus selalu baik, harus ngasih. Atau apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Seperti contoh, kan kita di Jakarta sekarang gampang nih adik-adik untuk dapat akses internet. Sebagian dari kalian punya gadget sendiri yang dibeliin mama papa, ya kan? Bahkan kadang di rumah banyak makanan yang berlimpah. Daripada mubazir atau basi, mungkin adik-adik bisa bagiin ke tetangganya atau teman-teman yang membutuhkan. Apalagi dengan keadaan kayak belakangan ini nih, adik-adik tahu kan pasti sekarang tuh lagi COVID, pasti banyak tetangga kita atau bahkan keluarga kita yang kekurangan juga. Tahu bahkan mereka orang tuanya kehilangan pekerjaan adik-adik. Nah, kalian harus selalu ingat sebagai pengikut Tuhan dan seperti yang Rasul Paulus pesan di surat Korintus barusan, kita harus saling membagi, jangan pelit terhadap sesama dan tolong apapun, walau sedikit apapun. Karena adik-adik ingat apa yang kita punya sekarang ini bukan punya kita loh, apa yang orang tua kita punya, berkat yang diberikan.
rumah, mobil, mainan yang adik-adik punya, saudara-saudara dan semuanya, ini hanya titipan dari Tuhan. Dan kita harus menjaga ini baik-baik. Nah, nih, kayak ada contoh gambar yang lain nih. Tuh, kita sebagai anak Tuhan harus kayak gini ya. Kalau ada temen yang mau kasih mainan, atau adik-adik mau meminjamkan mainannya karena adik-adik punya yang lebih banyak, nggak boleh pelit-pelit, oke? Harus saling tolong-menolong juga. Kalau kakaknya, atau adiknya, atau saudara, atau tetangganya butuh bantuan. Nah, setelah ini, Kak Kaisa ada video nih. Yuk, kita tonton dulu kali ya videonya. First piece of it. Nah, adik-adik udah tonton kan videonya? Lihat nggak tadi video tentang apa? Iya kan? Jadi dia pas jam makan siang, kasihan ya. Pas dia buka kotak makanannya nggak ada isinya. Teman-teman sekelasnya dia diem-diem kasih dia makanan. Itu loh adik-adik yang Kak Kaisa maksud. Sedikit apapun yang kita punya, bekal makanan kita, kalau misalnya kita lihat teman yang lebih membutuhkan juga, tidak ada salahnya untuk kita berbagi dengan mereka, walaupun sedikit. Oke? Nah, selanjutnya Kak Kaisa ada gambar nih. Nih contohnya, adik-adik, kalau ada pemulung di jalan atau orang minta-minta, jika adik-adik memiliki uang lebih, adik-adik jangan lupa berbagi ke mereka ya. Kasihan loh, banyak dari mereka yang tidak punya rumah, bahkan susah untuk makan. Mereka tinggal di jalanan, iya kan? Nah, adik-adik jangan lupa untuk membantu mereka ya. Nah, sama ini nih, coba. Ada yang ingat nggak gambar ini? Nah, kemana? Pasti ada dari salah satu adik-adik yang waktu itu ikut sama kita kan? Nah, iya, waktu itu kita ke Panti Werda. Adik-adik ingat nggak kita di Panti Werda ngapain? Iya, kita beribadah dan melakukan penghiburan kepada oma-oma di sana. Ya kan adik-adik? Jadi, mengasihi sesama itu bukan berarti hanya dengan pemberian barang. Dengan kita melakukan ibadah atau penghiburan terhadap sesama kita, juga itu adalah perilaku yang mencontohkan Tuhan Yesus, yang sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, adik-adik, Kak Kaisa ada video lagi nih, satu lagi kita tonton dulu ya. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Enak, enak, enak. Raka berdecap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi.
anak jagoan, suka berbagi. Nah, adik-adik udah tonton kan video yang barusan? Lihat dong, contoh perbuatan Lala. Walaupun ia dikasih neneknya makanan yang banyak, tapi dia tidak pelit. Dia malah membagikan ke teman-teman di dekat rumahnya dia, bahkan ke teman-teman sekolahnya juga, ya kan? Karena Lala kenapa? Karena Lala mencerminkan perbuatan Tuhan Yesus, yaitu apa yang dia miliki, dia harus selalu berbagi dan menolong sama dia. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Ishak mau bilang nih, ayo sekarang siapa sih di rumah yang masih suka berantem sama kakaknya, atau suka marah-marahan sama mamanya gara-gara nggak mau dibeli mainan atau apa? Adik-adik nggak boleh kayak gitu ya. Kalian harus ingat semuanya, kalau kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tuhan kan udah baik banget ke kita. Loh, adik-adik tahu kan, banyak loh orang di luar sana yang nggak punya apa-apa, sedangkan kita semua masih harus bersyukur. Kenapa? Karena kita masih punya orang tua, kita masih punya rumah, kita masih bisa bersekolah walaupun online, ya kan? Nah, adik-adik juga harus mau berkorban, karena adik-adik harus ingat juga, Tuhan Yesus telah berkorban loh untuk kita, dan pengorbanan Dia tidak ada yang bisa menandinginya. Adik-adik ingat nggak Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus telah berkorban nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Sebelum kita menutup pembacaan firman kita hari ini, Kakak Ishak ada sedikit kutipan nih dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 8. Ingat, surat Korintus yang nulis masih Rasul Paulus juga loh. Kakak Ishak bacain ya, adik-adik bisa lihat di layar sini juga, oke? 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, adik-adik, demikian bacaan kita. Nah, adik-adik coba sebelum Kakak Ishak tutup ibadah ini, Kakak Ishak mau tanya, adik-adik udah tangkap belum 3 ayat yang barusan Kakak Ishak bacain? Ayo, udah kan? Nah, begini loh adik-adik. Adik-adik, apa yang kita tabur untuk orang-orang, atau kita bagi, atau kita tolong kepada orang-orang, berkat itu akan kembali lagi ke kita. Tuhan akan melimpahkan berkat yang lebih kepada kita jika kita mau belajar untuk memberi. Adik-adik, selalu ingat ya, untuk selalu memberi, jangan pelit, dan selalu menyayangi sesama. Nah adik-adik, demikian pemberitaan firman hari ini. Semoga adik-adik dapat saling berbagi dan tidak pelit kepada sesama ya, seperti ajaran Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ishak, sekarang kita mau meresponi dengan menyanyi dari Kidung Ceria 169 berjudul Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terasa. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita akan ke dalam doa syafaat kita. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk mama papa kami yang selalu mengasihi dan menyayangi kami selalu. Berikanlah kesehatan dan berkat dan jauhkan mereka dari mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik layan kami. Jadikanlah mereka takut akan Engkau dan menjadi pembawa damai untuk sekitarnya. Berkati adik-adik dalam sekolahnya juga supaya menjadi anak yang pintar dan membanggakan. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami, GPIB Shalom Jakarta. Biarkanlah gerejamu memancarkan kemuliaan Tuhan serta kedamaiannya. Berkati pendeta, majelis, dan pengurus gereja supaya tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami. Ajar kami untuk selalu menjaga, merawat kekayaan alam yang sudah Engkau berikan. Terkhusus untuk orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, supaya lekas sembuh, dan kami mau berdoa, para medis kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan semangat untuk merawat orang-orang yang sakit. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Ayo, sikap doa yang baiknya yang mana? Semuanya udah sikap doa yang baik belum? Kalau nggak, Kaisa nggak mulai nih. Udah? Oke, yuk mari kita mulai doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Kau boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir tanpa kurangan suatu apapun. Ya Tuhan, semoga dengan firman yang telah kami baca hari ini dapat kami jalankan di kehidupan sehari-hari kami. Semoga kami semua dapat menjadi orang yang murah hati terhadap sesama, tidak membeda-bedakan. Dan Tuhan, terima kasih juga atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasih
Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Terima kasih buat semua adik-adik yang udah ikut ibadah IMPA hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.